Halo, selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana kabarnya? Apakah sehat-sehat saja? Kalau sehat ya kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, jadi saya akan menjelaskan sedikit bagaimana apa yang dimaksud dengan tutorial tadi. Mana tahu ada teman-teman yang bingung tentang bagaimana mekanismenya. Yang pertama, sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya teman-teman perhatikan baik-baik video tutorial ini dan jangan di skip-skip. Karena kebanyakan ada yang men-skip, jadi sering bertanya hal-hal yang sama untuk berulang-ulang. Yang pertama teman-teman, kita trainingnya dibagi menjadi 9 hari. 3 hari pertama kita online, 6 hari kita offline langsung ke training center. Nah, yang 3 hari online itu teman-teman adalah self learning. Jadi bagi teman-teman yang belum familiar akan self learning, itu adalah belajar mandiri. Bagaimana belajar mandirinya? Jadi kita hari pertama, kedua, dan ketiga ada belajar mandiri atau self learning yang kita sebut biasanya. Nah, untuk self learning kita menggunakan web atau teman-teman lebih saya rekomendasikan ialah Google Chrome. Nah, Google. Oke, setelah teman-teman download aplikasi Google Chrome, teman-teman bisa buka browsernya, lalu buka link yang sudah saya share di grup. Lebih tepatnya linknya ialah mididigitallearning.mu.co.id. Setelah teman-teman login, maka akan muncul layar beranda seperti ini. Nah, layar berandanya bisa teman-teman login pakai akun yang sudah saya berikan. Saya ambil contoh di sinilah adalah akun si Afrianda Sinaga dengan nomor username 2091742. Lalu passwordnya 123. Lalu diklik login. Setelah login akan muncul nama kamu selaku si pemilik usernya. Lalu yang dilakukan ialah kamu klik tanda garis 3 di paling atas sebelah kiri. Nih. Tuh. Lalu klik yang gambar rumah. Setelah diklik gambar rumah, cari yang ada keterangan kelas online di paling atas biasanya. Kelas online. Lalu setelah diklik kelas online, lalu teman-teman pilih keterangan kelas tas area. Kelas tas area. Tuh. Setelah diklik kelas tas area, lalu kamu bisa pilih materi tas reguler baru. Materi tas reguler baru. Setelah itu kamu bisa close saja yang ada notis-notis seperti ini. Nah, di sini ada beberapa modul dan evaluasi beserta dengan video pembelajaran. Lalu apa yang harus kamu lakukan? Kita start mulai itu tanggal 8, itu di hari Rabu. Nah, di hari Rabu itu hari pertama kita self learning. Jadi kita kan punya 3 hari self learning. Hari pertama, kedua, dan ketiga. Nah, untuk hari yang pertama self learningnya ialah teman-teman baca modul bisnis retail di tanggal 8 ya teman-teman. Jadi sambil dengerin video ini kamu bisa tulis juga di buku kamu apa yang harus dilakukan, karena di video ini menurut saya sudah cukup detail dijelaskan apa yang harus teman-teman kerjakan. Baca modul bisnis retail, modul company profile, modul tugas dan tanggung jawab kru, modul brand essence, modul CCS awareness, dan nah cukup sampai di sini saja. Berarti untuk di hari pertama teman-teman itu baca modul bisnis retail, modul company profile, modul tugas dan tanggung jawab, modul brand essence, dan modul CCS awareness. Oke, setelah dibaca teman-teman catat pada buku catatannya. Nah, yang perlu saya garis bawahi ialah jangan meringkas beberapa materi yang penting. Nah, jadi untuk yang dicatat, apakah semua dicatat Pak? Tidak. Yang untuk dicatat di buku tulis ialah yang pertama adalah modul company profile. Ini ditulis di buku kamu secara full, jangan ada yang kamu ringkas, karena menurut saya seluruh isi dalam company profile itu menganut identitas perusahaan kita. Jadi jangan ada yang di skip-skip atau diringkas-ringkas. Yang kedua ialah modul tugas dan tanggung jawab kru. Nah, ini juga kamu tulis secara full. Kenapa? Karena itu berisikan tentang tugas dan tanggung jawab kamu sebagai seorang kru, baik kasir, kru, ataupun setahu saya cuma 2 jabatan ya di sini, kru grocery dan kasir. Oke, yang ketiga yang kamu tulis ialah nih CCS awareness gitu. Berarti ada yang pertama modul company profile, modul tugas tanggung jawab, dan CCS awareness. Tuh, saya ulangin ya, di tanggal 8 di self learning hari pertama ialah
Pertama teman-teman, baca dulu modul dari bisnis retail, company profile, tugas tanggung jawab kru, modul brand essence, modul CCS awareness, modul ini nggak usah nih. Berarti ada 5 modul yang dibaca. Setelah dibaca, teman-teman tulis pada buku tulis kamu. Apa yang ditulis? Yang pertama adalah modul company profile, modul tugas tanggung jawab kru, dan modul CCS awareness. Oke ya. Oke, kalau sudah ditulis, apa yang teman-teman lakukan? Teman-teman selanjutnya ialah menonton video pembelajaran. Video pembelajaran mana yang ditonton? Yang pertama adalah video milestone Alpha Midi. Yang kedua, video daily activity crew regular. Yang ketiga, video daily activity crew fresh food. Kalau crew fresh food tidak usah, karena teman-teman kan jabatannya di sini kasir dan crew regular. Jadi nggak usah. Yang kedua, company profile. Yang ketiga, standar kebersihan. Yang keempat, yang kelima ialah kebersihan area kantor. Yang keenam ada kebersihan halaman toko. Jadi setelah teman-teman tulis modulnya, ada 5 video yang harus teman-teman tonton. Oke, setelah videonya selesai ditonton semua, lalu ngapain? Setelah ditonton semua, teman-teman langsung kerjakan evaluasi. Oke, evaluasi yang dikerjakan apa saja? Evaluasi yang dikerjakan ialah yang pertama ialah evaluasi tugas dan tanggung jawab kru. Itu yang pertama. Oke, yang kedua ialah evaluasi standar penampilan kru. Yang ketiga, evaluasi CCS awareness. Yang keempat, evaluasi standar kebersihan. Gitu. Jadi ada 4 yang harus teman-teman evaluasi. Maksudnya evaluasi itu ujian ya. Dikerjakan evaluasinya. Yang pertama ialah tugas dan tanggung jawab kru. Oke, itu udah kelar. Yang kedua, evaluasi standar penampilan kru. Yang ketiga, evaluasi CCS awareness. Yang keempat, evaluasi standar kebersihan. Gitu. Lalu yang kelima ialah evaluasi bisnis retail, evaluasi service, evaluasi standar salam dan gestur, evaluasi handling komplain, etika pelayanan, dan evaluasi pengenalan toko. Jadi untuk evaluasi berarti semua dong Pak? Iya, semua yang saya buat centang ini. Oh, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 evaluasi. Nah, sebelum kerjakan evaluasi, pastikan teman-teman sudah baca dulu modul yang di sini. Misalnya teman-teman mau mengerjakan evaluasi tugas tanggung jawab kru, dibaca dulu modul tugas tanggung jawab kru. Kita ambil contoh ya, teman-teman mau mengerjakan evaluasi tugas tanggung jawab kru. Berarti kamu harus baca dulu modul tugas tanggung jawab kru. Diklik modulnya, lalu klik yang bacaan preview. Setelah diklik yang bacaannya preview, klik enter. Nah, setelah diklik enter, dia akan loading. Apa yang di loading itu adalah materi pembelajarannya. Nah, pastikan saat meloading ini sinyalnya dalam keadaan yang baik. Jadi ketika dia baik, dia loadingnya lebih cepat. Lalu kalau misalnya masih loading, buat pilihannya yang di paling atas sebelah kanan, keterangannya situs desktop. Nah, kalau dibuat situs desktop, ya biasanya lebih cepat loadingnya. Tuh, ya kan? Tugas tanggung jawab, diklik kanan, nanti dia akan meload. Jadi kalau misalnya Pak, saya sudah klik kanan, sudah loading, tapi tidak loading juga, gimana Pak? Nah, kalau memang seperti itu, nanti akan saya kirimkan modul soft copy-nya untuk dibaca, dan itu tidak boleh disimpan ataupun dikirim kemana-mana gitu, karena memang situsnya kalau jaringan kamu tidak kencang, dia akan lambat. Kebetulan di sini hujan deras, jadi jaringan agak nge-lag. Nah, kalau sudah dibaca, kamu bisa kembali, lalu kamu kerjakan evaluasinya. Begitu juga dengan evaluasi bisnis retail. Kamu baca dulu evaluasi bisnis retail, kamu klik ini yang model desktop, lalu klik normal, enter, dia akan loading sesuai dengan modulnya. Tuh. Nih, tinggal kamu skip saja. Memang agak lambat, jadi pastikan sinyalnya bagus. Oke, kembali.
Nah, begitu seterusnya sampai dengan kelar evaluasi ini. Lalu setelah kamu selesai mengerjakan evaluasi, kita ambil contoh cara mengerjakan evaluasi. Kita ambil contoh evaluasi tugas tanggung jawab kru. Lalu klik mencoba kuis sekarang. Lalu kamu isi jawaban sesuai dengan yang kamu inginkan. Maksudnya sesuai dengan pilihan kamu. Setelah kamu isi jawabannya A, B, C atau D ataupun E, kamu klik finish attempt yang paling bawah yang warna merah. Setelah kamu klik finish attempt, kamu scroll lagi ke bawah, pastikan status jawabannya sudah terjawab. Ini kan belum dijawab karena tadi belum ada yang saya isi. Lalu kamu klik yang paling bawah submit all and finish. Tuh. Setelah kamu klik submit all and finish, kamu klik submit all and finish. Nah, setelah kamu klik submit all and finish ini, kamu screenshot layar yang muncul setelah itu. Setelah kamu screenshot, kamu kerjainlah evaluasi selanjutnya. Nah, setelah kamu kerjain seluruh evaluasinya kamu jadikan satu di grid. Di grid itu menggabungkan foto menjadi satu, lalu kamu kirim ke grup. Tuh, tugas pertama. Yang kedua, kan kamu tadi ada saya suruh mencatat modul yang di awal tadi, company profile, tugas tanggung jawab kru, dan CCS awareness. Itu juga difoto satu-satu modulnya. Maksudnya bukan modulnya sih, catatan kamu yang sudah kamu tulis untuk ketiga modul itu difoto, di grid, lalu dikirim ke grup. Oke, jadi yang kamu kirim ke grup sebagai laporan ialah yang pertama hasil catatan, yang kedua hasil evaluasi. Itu untuk tugas di hari tanggal 8 gitu. Tanggal 9 apalagi Pak? Tanggal 9 nanti akan saya info lagi. Jadi tanggal 8 dulu. Nah, jika ada yang bertanya, Pak, self learning itu kami harus berpakaian training. Kalau bisa saat self learning seluruh standar penampilan sudah sesuai dengan standar penampilan kru ataupun kasir yang sudah disampaikan pada saat sosialisasi gitu. Oke, kalau ada pertanyaan bisa tanyakan di grup ya. Terima kasih dan salam sejahtera buat kita semua.